Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup tidak khawatir dalam pemeliharaan Allah. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Perikop ini adalah bagian dari pengajaran Injil Matius dalam rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hidup dalam kerajaan Allah. Dan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan hidup di dalam kekhawatiran, karena Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah, seperti biasa pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran saudaraku dari Matius 6 ayat 31 sampai 34 dengan tema hidup tidak khawatir dalam pemeliharaan Allah. Kebenaran yang pertama saudaraku, jangan khawatir tentang kebutuhan hidup. Jangan khawatir tentang kebutuhan hidup. Matius 6 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebelumnya saudaraku ya, dalam ayat 25 sampai 30, Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Mereka nggak bekerja saudaraku, tapi Tuhan pelihara. Demikian juga bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Nah, kita orang-orang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Nah, kata khawatir saudaraku dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan merimnao. Artinya pikiran yang terpecah-pecah, terbaginya perhatian, atau hidup dalam kecemasan yang menguasai hati. Ini gak boleh saudaraku. Jadi kekhawatiran itu sangat bahaya. Karena apa? Kekhawatiran bukan sekedar pikiran tentang masa depan, tetapi kekhawatiran adalah kecemasan yang menguasai hati dan dapat menggerogoti iman kita. Kita bisa jadi stres saudaraku, tertekan, hidup kita gak bahagia. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyebutkan 3 kekhawatiran manusia yang menjadi kebutuhan dasar ya, yang sering kali saudara membuat kita khawatir, yaitu makanan, minuman, pakaian ya. Ini adalah kebutuhan primer manusia yang seringkali dikhawatirkan oleh manusia. Nah, kita jangan khawatir saudaraku ya, karena Tuhan memelihara kita. Nah, mengapa kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak perlu khawatir? Dalam ayat 32 firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Tuhan Yesus dalam ayat ini mengajarkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah hidupnya dalam kecemasan saudaraku, karena mereka tidak mengenal Bapa Sorgawi. Mereka hidup dalam kekhawatiran. Tetapi orang-orang yang percaya memiliki Bapa di sorga yang tahu segala kebutuhan kita ya. Karena itu kita jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi inilah perbedaan utama saudaraku, bahwa dunia atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa di sorga hidup dikuasai oleh kekhawatiran akan apa? Kebutuhan, makanan, minuman, pakaiannya dan sebagainya. Nah, orang-orang percaya hidup dikuasai oleh kepercayaannya kepada Bapa Sorgawi saudaraku, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang sanggup memelihara hidup kita. Jadi kita jangan khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, hidup tidak khawatir dalam pemeliharaan Allah. Perintah Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini penting sekali, kata carilah dalam bahasa aslinya ditulis dengan ZTT
dalam bentuk present interaktif. Artinya mencari terus-menerus. Saudara, kita aktif. Mencari itu menjadi kebiasaan hidup kita. Mencari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Menggali, saudaraku, firman Tuhan. Mencari dahulu, ya. Kata dahulu artinya diprioritaskan, saudaraku, atau prioritas utama, bukan tambahan. Jadi cari dahulu apa? Kerajaan Allah, ya. Ibadah, doa, firman Tuhan, saudaraku. Itu prioritas utama dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, saudaraku, pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Apalagi, saudaraku, firman Allah. Ya, mencari kerajaan Allah berarti mengutamakan kehendak Allah. Hidup tunduk kepada firman Allah, menjadikan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus menjadi raja atas hidup kita sepenuhnya. Oh, haleluya. Dan dikatakan juga carilah kebenarannya. Ini menunjukkan kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini saudaraku, baca, renungkan, gali. Ikut kelompok PA, sekolah minggu, ibadah, dengarkan firman Tuhan. Supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Karakter kita dibentuk seturut dengan kehendaknya. Iman kita bertumbuh karena kebenaran, ya. Janji Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua kebutuhan-kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan yang lain akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudaraku, ya. Amin, ya. Jadi dalam ayat ini kita diajar untuk bukan untuk mencari berkat-berkat Tuhan terlebih dahulu, bukan, saudaraku. Baru mencari Allah, bukan, saudaraku, tetapi mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kebenaran Tuhan dulu, saudaraku. Baru kita mendapatkan berkatnya yang akan mengikuti kita. Percayalah, saudaraku, itulah janji Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup tidak khawatir dalam pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena hidup hari ini bersama Tuhan tanpa beban hari esok, saudaraku. Haleluya, ya. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran besok adalah bentuk beban ganda, saudaraku. Hari ini kita memiliki kesusahannya sendiri, ya. Jika kita menambahkan kekhawatiran tentang besok yang akan datang besok, sesungguhnya kita sedang menggandakan kesusahan-kesusahan kita sendiri, ya. Saudaraku, jangan salah, di sini Tuhan tidak mengatakan hidup tanpa perencanaan. Tetap kita harus punya rencana, planning. Yang Tuhan larang, yang Tuhan Yesus larang adalah hidup dalam kecemasan, kekhawatiran yang melampaui iman kita. Jadi dalam ayat 34 ini Tuhan Yesus tidak berkata bahwa besok tidak ada masalah. Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukup, ya. Besok gimana? Kita serahin sama Tuhan. Karena kekhawatiran tentang masa depan itu berarti memikul beban hari esok saat hari ini. Rugi sendiri kita. Biarin hari esok Tuhan yang mengatur, saudaraku. Amin, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kasih karunia sesuai dengan kebutuhan kita hari ini, sehari-hari. Atau kebutuhan harian. Seperti kalau di perjanjian lama seperti mana di padang gurun, saudaraku, ya. Yang cukuplah satu hari itu Tuhan sediakan. Karena iman yang sejati hidup hari demi hari, melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Janganlah kita memprediksi ketakutan atau kekhawatiran akan masa depan, ya. Masa depan hidup kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, pelayanan kita, apapun, ya, serahin sama Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita fokus pada ketaatan apa, saudaraku? Hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah ada di hari esok sebelum kita sampai ke sana, karena Dia Maha Kuasa. Jadi kita jangan khawatir akan hari besok. Bayangkan, seperti seorang membawa tas berisi batu. Setiap hari ia menambahkan batu ke dalam tasnya dan berkata, untuk berjaga-jaga bagi hari esok. Wah, saudaraku,
Akhirnya dia tidak sanggup lagi berjalan karena beban yang dimasukkan, batu yang dimasukkan ke dalam tas hidupnya itu semakin banyak dan semakin berat. Ya, akhirnya dia tidak bisa lagi mengangkat, nggak bisa lagi berjalan. Nah, saudaraku, kekhawatiran hidup adalah tanda kita memegang hidup kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Iman adalah tanda kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup kita hari ini dan juga esok hari, masa depan kita. Bahkan sampai kekekalan, ya. Tuhan sanggup memberkati kita, saudara. Ya, banyak orang menderita dan tak berdaya bukan karena masalah hari ini, tetapi karena dia membayangkan masalah-masalah, problema-problema, kekhawatiran-kekhawatiran masa depan akan hari esok, padahal dia hidup hari ini. Tuhan berkata, biarlah kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok biar Tuhan yang mengatur, saudaraku. Dan percayalah, saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup kita diberkati, hidup kita dicukupi. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, yang boleh kita pelajari dari Matius 6 ayat 31 sampai 34 yang dapat kita pelajari hidup dengan tema hidup tidak khawatir dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, jangan khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Yang kedua, saudaraku, perintah Tuhan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, cari dulu, saudaraku. Dan yang ketiga, hidup hari ini bersama Tuhan tanpa beban hari esok, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Amin ya. Matius 6 ayat 31 sampai 33 saya bacakan lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dari Matius 6 ayat 31 sampai 34 ini. Kami diajar untuk tidak khawatir. Tuhan mengajar kami supaya kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Makanan, minuman, pakaian, bahkan berkat-berkat yang melimpah sampai kepada kekekalan surgawi nanti. Berkati siapapun saudara-saudari kami Tuhan yang mungkin sedang bergumul, sedang khawatir, sedang cemas, sedang stres. Angkat itu semua, gantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Dan sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Dan jangan khawatir. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.